Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Jakarta? Semoga selalu sehat setiap harinya. Bertemu bersama saya Farah Fang di podcast Kata Wakil Kita spesial HUT ke-496 Kota Jakarta. Nah, bicara tentang ulang tahun, biasanya kita akan mereview beberapa pencapaian-pencapaian terbaik sekaligus kekurangan-kekurangan yang mungkin perlu dibenahi supaya menjadi lebih baik ke depannya. Nah, tidak terasa warga Jakarta bahwa kota Jakarta ini sudah berumur hampir 5 abad ya, yaitu di peringatan ke-496. Namun ternyata masih banyak masalah-masalah dan juga problematika yang dihadapi di kota Jakarta yang mungkin dari tahun ke tahun hampir selalu sama. Di antaranya adalah masalah banyaknya masyarakat Jakarta yang masih berada di garis kemiskinan. Selain itu masalah di kota metropolitan yang sudah bukan menjadi rahasia publik, yaitu masalah kemacetan. Selain itu juga masalah polusi udara yang bahkan kota Jakarta ini baru-baru saja menyandang predikat sebagai 5 kota yang paling berpolusi menurut situs IQR. Dan membahas tentang problematika Jakarta ini saya tidak sendiri, melainkan saya sudah duduk bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Misan Samsuri. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mungkin panggil Bang Haji aja biar lebih dekat ya. Lebih sip itu kayaknya lebih enak deh. Sehat Bang Misan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini Jakarta lagi ulang tahun. Jadi mungkin era-eranya ini banyak sekali mungkin perhelatan-perhelatan yang dilakukan di Jakarta. DPRD sendiri bikin acara apa nih Bang Haji? Jadi kita itu kalau ulang tahun Jakarta, ya kalau kita acara rutin itu biasanya tiap tahun itu kita paripurna. Paripurna, nah setelah itu ada tuh hiburan biasanya di lantai bawah tuh, sama banyak kuliner. Bazar ya? Bazar kuliner Betawi di situ. Biar masyarakat juga tahu. Ngomong-ngomong masalah kuliner, ini ada satu yang menjadi ciri khas kalau Jakarta ulang tahun, biasanya selalu ada roti buaya. Ini ada roti buaya. Iya. Tahu artinya roti buaya Bang Haji? Jadi kalau roti buaya ini melambangkan binatang hewan yang punya kesetiaan yang tinggi gitu. Kalau buaya ini kalau dia udah punya pasangan satu, udah satu dia gitu, nggak nambah-nambah lagi. Setia gitu. begitu ya. Betul. Jadi stigma masyarakat kalau ngatain orang yang wah ini buaya karena pasangannya banyak, berarti salah ya Bang Haji ya. Karena nggak pakai rotinya. Karena nggak pakai rotinya, harus pakai roti buaya. Baik, ini bicara tentang ulang tahun. Biasanya kalau kita ulang tahun kan suka mereview. Kemarin-kemarin kita udah melakukan apa saja, pencapaian kita yang baik-baik apa, sekaligus kita introspeksi supaya umur di tahun depan semakin ke depan ini semakin menjadi lebih baik gitu ya Bang Haji ya. Nah ini Jakarta ulang tahun banyak banget yang perlu direview nih kayaknya Bang Haji. Nah salah satunya ini problem banyak masyarakat yang masih ada di garis kemiskinan. Kalau menurut Bang Haji sendiri gimana? Iya memang yang namanya kota besar ya kayak ibu kota Jakarta ini, kemiskinan itu nggak lantas hilang. Tapi dari data BPS yang ada dari tahun 2021 ke tahun 2022, kalau saya perhatiin ini ada perbaikan peningkatan. Kalau tahun 2021 kalau nggak salah tingkat kemiskinan itu 4,6 sekian persen ya. Itu identik dengan 490 ribuan orang. Tapi di tahun 2022 itu sudah agak berkurang. Artinya terkait dengan kemiskinan di Jakarta ini, ya alhamdulillah pemerintah DKI Jakarta sudah ikut berperan, ikut campur tangan sehingga agak sedikit-sedikit terkikis lah kemiskinan. Ya itu tujuan kita. Walaupun belum hilang total nih Bang ya. Ya harapan kita sih hilang total ya, tapi kemungkinan itu ya perlu waktu, saya lihat perlu waktu. Ya, atau mungkin perlu edukasi ke masyarakat juga Bang, karena ini tingkat urbanisasi kan juga meningkat. Kenapa sih masyarakat semua pengen pindah ke Jakarta? Karena mungkin mereka punya stigma bahwa mencari rezeki di Jakarta ini mungkin penghasilannya jauh lebih besar daripada di kampung halaman begitu kan. Pada akhirnya ketika mereka sudah sampai di kota besar ini, ternyata ada persaingan sehingga mereka justru kesulitan mencari pekerjaan. Iya memang mungkin tidak hanya Jakarta ya. Tidak hanya Jakarta yang namanya kota-kota besar, kota-kota yang agak lebih maju, dia pasti diserang tuh dengan pendatang. Kalau Jakarta pasti karena dia sebagai ibu kota. Mungkin ke Bandung atau ke Surabaya atau mungkin sama saja. Cuma bedanya volumenya.
gitu. Kalau ke Baik. Jakarta ini kan karena ibu kota, mungkin dengan beberapa stigma kemudahan-kemudahan yang ada sehingga menjadi impian semua orang bagaimana bisa dia datang ke Jakarta yang kedengarannya begitu indah begitu. Ada pengaruhnya mungkin karena habis COVID gitu Bang? Itu salah satunya kalau menurut saya. Jadi yang namanya ekonomi itu seperti kota Jakarta ini memang ya dengan kemarin adanya COVID itu pasti ada nilainya ya, ada apa namanya, ada penurunan ya. Ya tidak seperti sebelum COVID. Nah untuk itu saya juga menghimbau kepada masyarakat, ini juga harus pandai-pandai melihat celah, ya celah usaha, celah apa yang harus dia buat sehingga dia itu tidak menjadi beban ketika dia ada di Jakarta. Misalkan UMKM apa dan sebagainya. Dan pemerintah daerah juga harus ikut campur turun tangan di situ. Ya, kalau menurut saya seperti itu sehingga nanti kemudahan ekonomi ke depannya akan lebih baik juga buat masyarakat. Ini bicara tentang kemiskinan, kayaknya masih banyak ya Bang. Kalau kita jalani di Jakarta agak ke pinggir, gak usah jauh-jauh. Mungkin di area-area Istana Negara saja justru mungkin ada beberapa masyarakat yang justru tinggal di bantaran sungai atau daerah-daerah yang memang sebetulnya itu tidak layak untuk dihuni begitu ya. Masih ada Bang, ketika kita keliling di beberapa titik-titik di Jakarta ini ternyata memang ada seperti itu. Nah, jadi memang itu kalau kita jalan, apalagi Jakarta ini kan memang dilintasi oleh 13 sungai besar ya. ya. Terus juga beberapa sungai-sungai kecil. Mungkin ini kalau kita lihat satu hal yang nggak bisa kita tutup mata dan itu ada, faktanya memang ada gitu. Dan ini sebetulnya kayak mereka juga nggak mau tinggal di situ sebetulnya. Iya. Iya toh? Artinya karena mungkin mereka terdesak. Nah, pemerintah kalau menurut saya pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta ya harus hadir gitu. Kita juga harus memanusiakan manusia. Kita juga nggak bisa mau gusur mereka tanpa menyiapkan tempat, menyiapkan relokasi. Ini juga kan nggak manusiawi gitu. Jadi kalau menurut saya pemerintah daerah ini harus hadir. Ya, terus diberi juga edukasi kepada masyarakat jangan tinggal di situ gitu. Iya. Pemerintah daerah harus siapkan dulu tempatnya gitu. Jangan sampai nanti mereka diusir nggak ada tempatnya, berantakan kan, timbul masalah baru gitu. Baik. Nah ini bicara tentang tadi Bang, masyarakat yang banyak memang tinggal di pinggir-pinggir Jakarta. Ini mungkin memang saya setuju Kak, ketika mereka memang harus diedukasi karena ini kaitannya dengan masalah banjir Bang. Tanpa disadari, mereka-mereka yang tinggal atau mungkin bukan hanya mereka saja, beberapa warga Jakarta yang memiliki habit kurang baik dalam tanda kutip buang sampah sembarangan atau seperti itu. Ketika musim penghujan datang, ini akan menjadi ancaman banjir dan itu sudah terjadi setiap tahunnya. Iya. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah lagi nih Bang? Lagi-lagi pemerintah sudah melakukan apa lagi? Kalau tadi masalah kemiskinan, sekarang kebanjiran, begitu ya. Banyak sekali PR-nya ini. Memang banyak. Jadi kalau cerita banjir, cerita macet di Jakarta ini kayaknya udah hampir tiap hari apa tiap tahun ya kita dengar berita ini. Iya. Jadi gini, kalau mereka itu yang tinggal di bantaran kali, kita katakan mungkin punya andil untuk sedikit banyak ya dampak banjir di Jakarta mungkin ya juga. Tapi kalau saya pikir nggak semuanya juga mereka berdampak menimbulkan dampak banjir ya. Karena masih banyak juga hal-hal lain misalkan dengan curah hujan yang tidak debit air yang begitu banyak gitu. Ini juga mungkin salah satu yang membuat Jakarta bisa banjir. Kemudian dengan resapan-resapan yang kurang dan sebagainya ini juga mungkin salah satu faktor lain. Dan salah satunya itu juga tadi saudara-saudara kita yang ada di bantaran kali tinggal, yaitu karena ada penyempitan kali tentunya. Iya. Nah ini salah satunya gitu. Yang seharusnya kali difungsikan untuk bisa memperlancar pembuangan air. Jadi macet dia di situ kan. Airnya berbalik banjir. Jadi ini memang saling berkaitan ya. Karena memang Jakarta ini dihuni oleh hampir 10 juta warga. 10 juta lebih. Ya. Oke, dan ini gimana nih Bang supaya cash flow-nya ini baik antara ini banjir, kemiskinan, kemudian kemacetan. Timbul lagi satu problem yaitu masalah kemacetan. Karena ini sudah bukan rahasia publik lagi kalau DKI Jakarta nggak macet kayaknya bukan Jakarta begitu ya. Semacam ciri khas gitu. Gimana nih cara penanggulangan kemacetan? Padahal menurut saya mungkin pemerintah sudah berperan serta juga
Jadi kalau kita cerita macet ya, mungkin tidak hanya Jakarta. Seperti tadi saya bilang, kota-kota besar Kota-kota itu besar juga. pasti rata-rata macet karena orang datang ke situ kan. Betul. Karena ekonomi banyak bergulir di situ, prosentasinya lebih besar. Sehingga animo masyarakat itu yang dari daerah itu pengen ke situ. Dan kalau nggak macet, bukan ibu kota namanya. Dan salah satu cirinya ibu kota ya Macet. ya itu karena orang berlomba-lomba. Nah, apa namanya, mencari perekonomian di situ. Baik, iya. Kehidupan di situ. Iya, padahal dulu pemerintah sebelum adanya ganjil genap ini sudah ada kawasan 3 in 1. Kemudian beralih menjadi kawasan ganjil genap. Dirasa tidak menyelesaikan masalah ganjil genap, titiknya sudah ditambah ini. Jadi 25 titik. Tetapi masalah kemacetan ini masih saja digaungkan oleh masyarakat dan dikeluhkan oleh banyak sekali masyarakat gitu ya. Apa perlu kita ini mungkin Bang memberikan edukasi bahwa ayo masyarakat jangan beli mobil baru terus lah ya. Mungkin saya setuju itu. Jangan beli mobil baru terus, apalagi mungkin banyak leasing yang sudah memberikan kemudahan untuk kredit. Iya memang begini saya lihat. Ini kan kadang-kadang karena Jakarta ini ekonominya mungkin banyak yang maju ya. Rasa hasrat untuk memiliki kendaraan itu nggak bisa dicegah akhirnya. Iya. Dan edukasi tadi itu saya setuju tuh. Ya, edukasi kepada masyarakat ya supaya udahlah yang udah punya mobil misalkan cukup, nggak usah nambah lagi yang nggak penting sebetulnya nggak perlu. Kadang juga itu mobil dia beli di garasi bisa sebulan nggak dihidupin juga, nggak jalan juga. Dan banyak loh tuh masyarakat di Jakarta seperti itu. Dan ini yang perlu menurut saya kesadaran dari masyarakat, warga Jakarta lah. Betul. Nah, itu satu. Kedua mungkin transformasi nih di edukasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Makanya pemerintah daerah harus mampu menghadirkan yang tadi Mbak Para katakan. Itu saya setuju itu. Ya, jadi artinya pemerintah harus hadir misalkan ketika mau naik kendaraan umum, dipastikan itu nyaman. Dipastikan itu aman. Gitu. Sehingga kita ini nggak khawatir ketika kita mau naik kendaraan umum gitu ya. Kita nyampe di tujuan pas, ya nggak kena kemacetan, tidak berdesak-desakan seperti zaman saya masih SMA dulu. Wah dulu tuh kalau saya naik bis gelantungan, gelantungan tuh. Dan Ingat, mepet. Dan mepet-mepetan gitu. Nah copet banyak tuh. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kayaknya udah jauh dari itu, udah lebih bagus ya. Sudah jauh lebih bagus. Nah itulah kalau menurut saya masyarakat mesti diedukasi, nggak bisa sekaligus. Betul. Pelan-pelan. Padahal kalau dipikir-pikir memakai transportasi umum ini jauh ongkosnya lebih murah daripada kita merawat kendaraan pribadi begitu ya. Tapi ada satu kasus yang lumayan unik nih Bang. Saya punya tetangga, justru karena ganjil genap mobilnya malah nambah. Satu ganjil, satu genap. Nah ini gimana nih Bang? Kalau ini ini baru satu tetangga saya. Bagaimana dengan orang-orang lain yang mungkin di sini juga punya hal yang pikiran yang sama begitu ya. Jadi akhirnya malah nambah mobil. Malah nambah kemacetan. Nambah kemacetan, udah betul itu. Jadi mungkin ada juga tetangga saya juga begitu juga mungkin. Kita punya tetangga yang kasusnya sama. Baik. Memang tadi saya bilang di Jakarta ini kan memang masyarakat itu ekonominya kalau menurut saya timpang. Jadi banyak juga yang ekonominya high, ya ada juga middle, ada bahkan yang di bawah gitu ya. Nah untuk yang menengah atas mereka bebas. Hari ini dia beli mobil ganjil, besok dia beli mobil genap, ya kan? Iya. Artinya dengan opsi itu apapun bisa dilakukan. Dan yang terpenting kalau menurut saya edukasi tadi untuk menyadarkan masyarakat dan warga Jakarta ya tentang kemacetan yang ada. Ini loh solusinya. Ayo kita ikut dengan program apa yang sudah dibuat oleh pemerintah, entah Transjakarta, entah LRT, entah yang lainnya. Ya, tapi pemerintah daerah juga harus pastikan ini aman dan nyaman. Dan apakah sudah dilakukan mungkin oleh pemerintah memastikan bahwa ini benar-benar aman? Kalau menurut saya itu harapan kita bersama. Masih menjadi harapan ya. Kalau sekarang aman dan aman ya kita mesti ke lokasi deh, kita sama-sama yuk kita cek. Betul. Baik Bang, karena itu juga ada kaitannya begini Bang. Ketika kemacetan terjadi maka polusi udara akan semakin meningkat. Nah ini juga yang menjadi salah satu concern kita bahwa Jakarta ini sudah masuk 5 besar kota berpolusi menurut situs IQR.
Nah ini gimana nih Bang? Masalah polusi ini kan berarti membuat banyak warga yang mungkin merasa tidak sehat ketika mereka akan menghirup udara ke depannya dari tahun ke tahun, begitu ya? Jadi memang ya itu. Kemarin sih waktu COVID tuh, polusi bagus tuh Jakarta tuh. Langit Waktu biru COVID ya? Langit biru. Langit Ya, biru. karena kendaraan jarang yang keluar ya. Betul. Gitu. Tapi begini, ini kan namanya mesti ada siklus, mesti ada perimbangan. Ya, ada perimbangan kalau memang ini polusi mesti diimbangi dengan banyaknya pohon. Ya, Ya. ya apalagi kan DKI Jakarta ini sekarang ini sedang menggalakkan yang namanya ruang terbuka hijau dan hutan kota, ya. Tapi memang kalau menurut saya nggak imbang, masih belum imbang dengan polusi yang ada. Kenapa polusi ini kan karena banyaknya kendaraan itu, atau mungkin ada daerah-daerah sekitar Jakarta ini kayak Bekasi, penyangga ya, daerah penyangga itu mungkin itu ada daerah pabrik. Ketika itu dibawa angin ke Jakarta dia polusinya. Itu mungkin ada juga faktor seperti itu. Ini juga perlu kita analisa. Sekarang ini kan kalau saya lihat program yang dulu itu Pak Bojibowo canangkan waktu dia jadi gubernur ya DKI Jakarta itu terkait dengan ruang terbuka hijau. Yang kita targetkan kalau nggak salah itu 30%. 20% untuk umum ya, yang 10% dapat dari privat. Artinya bahwa kalau ruas Jakarta ini misalkan katakan 1000, contoh ya, 1000 kilometer, maka 30%-nya nih atau 20%-nya harus ruang terbuka hijau yang ditanami pohon-pohon. Nah, tujuannya apa? Yang antisipasi tadi, polusi udara tadi dari kendaraan tadi. Dan kalau sekarang paling baru 10%, 9% capaian. Baik, ini Bang Haji kan sudah 3 periode ya Bang ya? 3 nih. 3 periode ini ya, pencapaiannya periode, pasti punya banyak sejarah yang cukup panjang. Dulu gimana sih Bang ceritanya bisa masuk ke DPRD, terus sekarang sampai bisa menjadi wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta? Jadi kalau cerita organisasi, cerita politik, saya memang dari muda ya. Dari muda itu, kalau dulu yang namanya Karang Taruna. Di tingkat kelurahan tuh, kita udah di situ. Ini nggak apa-apa sedikit cerita personal ya Bang ya? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa ya justru jadi saya. pengalaman saya di situ. Jadi organisasi dari tingkat kelurahan, terus sampai ke tingkat kota, ke tingkat kecamatan, sampai akhirnya saya bergabung di partai politik. Ya jalan aja sih, jalan aja. Memang Bang Haji suka, karena kan banyak orang bilang kalau dunia politik ini dunia abu-abu gitu ya. Mungkin memang dulunya sudah menjadi cita-cita bahwa saya nanti harus, banyak orang yang mungkin dari kecil cita-citanya menjadi dokter, jadi polisi gitu. Bang Haji dulu waktu kecil cita-citanya memang jadi anggota DPRD kah? Nggak ada saya cita-cita begitu, jadi mengalir aja sebetulnya. Cuman saya sering ikut berorganisasi ya, akhirnya sampai muaranya ke sini ya itulah perjalanan berorganisasi. 3 periode ya, 3 periode. Ini udah cukup lama nih Bang. Nah menurut Abang sendiri sudah puaskah dengan pencapaian saat ini? Jadi kalau hari ini masih sama dengan hari esok, berarti kita nggak ada kemajuan. Nih, kalau hari ini lebih buruk ya dari hari yang kemarin, itu juga nggak bagus ya. Baik. Tapi kalau saya melihat bahwa Jakarta ini sekarang hari ini tahun ke tahun dari beberapa dekade ini, hari ini saya lihat sudah cukup maju ya. Ya, saya bisa bandingkan ketika saya masih kecil karena saya lahir di Jakarta. Ya, ketika saya hari ini udah beda. Jadi dulu itu kalau ada patung itu waktu itu yang di Pancoran itu jalannya masih tanah itu tahun sekian, tapi sekarang udah ada flyover apa dan sebagainya. Baik. Itu dari sisi pembangunan, dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan dan sebagainya, Jakarta ini sudah jauh lebih maju. Jadi tiap tahun maju, tiap tahun bertambah dan juga dari perekonomian dan sebagainya. Saya pikir udah lebih bagus lah. Ya Bang Haji, saya mau tanya nih, sudah 3 periode berturut-turut, berarti total 15 tahun. Suka dukanya sampai detik ini sudah menjadi wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau dihitung suka dukanya apa ya? Jadi gini, sebetulnya saya itu kalau di organisasi seperti tadi saya sampaikan, saya sering berorganisasi.
yang namanya bergabung dengan partai politik, saya memang baru bergabung di Partai Demokrat ya. Nah ketika itu saya lihat, ini harapan nih Partai Demokrat pada saat itu. Akhirnya saya bergabung di situ. Di periode pertama saya tidak ikut, akhirnya di periode kedua pencalekan saya ikut. Dan alhamdulillah waktu yang pertama itu ya langsung terpilih ya sampai saat ini gitu. Ya kalau sukanya apa ya? Sukanya dulu apa dukanya dulu? Dukanya dulu, Dukanya Bang. dulu, Dukanya dulu, biar nggak sukanya asik manis kalau di sukanya belakang belakangan ya. ya, duluan ya. Jadi dukanya itu memang kita harus berjuang. Dukanya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Ya. Jadi kalau ada orang yang dapat sesuatu tiba-tiba, maka ketika dia dapat hari ini besok sudah hilang. Akan hilang tiba-tiba Akan hilang juga. tiba-tiba juga. Betul. Makanya kita sesuatu yang harus kita rencanakan, kita desain dan kita harus bekerja keras. Ya, apa yang mau kita capai, baik dari politik, baik segi politik, baik pekerjaan, baik yang lain-lain. Juga berkeliling tuh kita, berkeliling jadi nggak pernah capek lah kira-kira gitu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terus sukanya apa ya? Ya sukanya banyak temen lah. Jadi ketika kita dulu berkampanye, ketika kita bersama-sama di sini, itu kita kampanye kita lupakan. Ya artinya kita sudah bersama di sini, bersatu untuk menyatukan pemikiran, menyatukan gagasan, bagaimana kita membangun Jakarta. Ya artinya itu bagian sukanya kita bertukar pikiran lebih dengan banyak teman juga ya Bang ya. teman-temannya. Nah kalau soal aduan warga nih, aspirasi masyarakat yang masuk ke Bang Haji sendiri ya, ini jadi suka atau jadi duka? Nah ini ini yang sebetulnya fakta adanya di lapangan seperti itu. Jadi gini, karena ketika saya ini sebagai anggota DPRD itu kan punya hak untuk dan kewajiban untuk melakukan reses. Ya reses itu melakukan sosialisasi dan serap aspirasi dari warga dan juga yang lain. Dan di sini memang ada suka, ada dukanya juga begitu. Kadang-kadang sukanya begini, kalau pas kita ada acara reses di situ, apa yang menjadi usulan warga yang duduk, ya itu udah terrealisasi. Ya. Baik. Jangan sampai kita reses itu belum terrealisasi. Nah itu sukanya tuh. Ya. Tapi kadang-kadang kita datang lagi ke situ, usulan yang udah 2 kali reses saja belum terjadi. Jadi belum dilaksanakan oleh pemerintah DKI. Ya, itu kita itu jadi dukanya. Jadi dukanya. Kadang-kadang kita dianggap dicaci juga kita sama masyarakat kan. Gimana sih anggota dewan mungkin aja udah 3 kali kita usulin kok nggak bisa selesai gitu. Apa sih Bang persoalannya? Biasanya apa nih? Yang terus-terusan digali sama masyarakat biasanya aduannya? Itu di daerahnya itu perlu saluran air. Ya toh? Yang kok udah ngusulin udah 3 kali musrenbang, kita udah bantuin dan bahkan kita udah juga ngusulin ke kita kok nggak jadi gitu, udah 3 kali bahkan 4 kali gitu. Nah ini juga dilema nih kita nih gitu. Sampai kadang-kadang ya kita sambungin sama instansi terkait supaya ini karena udah urgent dari masyarakat ya perlu dipercepat progresnya. Iya. Supaya kita juga kalau turun ke situ nggak dimaki-maki juga sama masyarakat. Harus ada penekanan juga nih ya Bang ya. Iya itu cerita di lapangan begitu. Ya nih Bang Haji, DKI Jakarta ulang tahun yang ke-496. Harapannya Bang Haji sendiri nih di ulang tahun yang hampir 5 abad. Jadi artinya bahwa Jakarta ini bukan kota yang baru. Jadi Jakarta ini umurnya sudah banyak. Jadi dengan umurnya udah banyak, tentunya kemajuan juga harus setimpal. Iya. Harus seimbang dengan kemajuan dengan usianya. Nah kalau saya melihat sih udah banyak lah artinya. Jakarta ini kemajuannya sudah luar biasa. Jadi kalau dibandingin saya masa kecil dengan sekarang jauh, kemajuannya sudah sangat luar biasa. Tapi kemajuan itu tentunya untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Dan ada satu lagi, tentunya saya sebagai anggota DPRD ya legislatif di sini berharap eksekutif itu ya bisa bekerja sama dengan baik ya. Karena tidak hanya eksekutif, kita pun di DPRD itu menerima aspirasi dari masyarakat ya, melalui reses dan sebagainya. Banyak hal-hal yang sebetulnya
menjadi beban kita gitu. Dan ini perlu eksekutif ini memperhatikan ini supaya pembangunan ini sinergi. Bisa juga dimasukkan sejajar dengan Musrenbang. Walaupun itu kan diparipurnakan dari hasil realisasi itu yang sudah paripurna dibawa tuh. Iya. Ya sehingga program kerjanya disatukan. Ya mana yang menjadi skala prioritas gitu. Supaya kita nggak, kalau kita misalkan turun lagi seperti tadi saya bilang, kalau nggak jadi malu kita mewargakan begitu. Ya saya pikir itu harapannya. Yang penting pembangunan Jakarta ini yang utama adalah untuk kemaslahatan warga Jakarta. Warga Jakarta. Kita amini bersama warga Jakarta. Nah sebelum saya tutup saya mau mantun nih, boleh ya? Siap, boleh. Di traktir kelapa di Kebayoran Lama. Cakep. Disuruh bayar tapi lupa. Jayalah Jakarta, jayalah Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa. Saya juga ada pantun nih Bang. Ada pantun saya Bang. Jalan-jalan lihat ikan hiu. Cakep dulu. Cakep. Ulangi ya Bang. Jalan-jalan lihat ikan hiu. Cakep. Nah hati-hati. Nontonnya dari kapal feri. Bang, saya ucapin thank you. Jangan lupa mampir lagi. Siap, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Misan sekali lagi. Sama-sama. Tapi sebelumnya nih Bang, kita juga mau mendengarkan ucapan HUT DKI yang ke-496 dari warga Jakarta. Kita simak dulu. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-496. Semoga Jakarta dapat kembali mengembangkan lebih jauh mengenai kehidupan masyarakat yang lebih ramah lingkungan, peningkatan transportasi umum, dan juga pengembangan jalan-jalan pedestrian bagi masyarakatnya. Semoga sukses. Semoga Kota Jakarta jadi semakin segar dan bebas polusi ya. Selamat ulang tahun Jakarta. Ya, terima kasih warga Jakarta untuk ucapannya dan semoga ini menjadi ucapan yang sama juga dan doa yang sama juga untuk kita semua supaya Jakarta ke depannya jadi jauh lebih baik. Jadi kota yang semakin berkembang, semakin maju dan juga minim problematika. Baik, warga Jakarta itulah tadi podcast Kata Wakil kita spesial HUT ke-496 Kota Jakarta bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bang Haji Misan Samsuri. Nah, selanjutnya kita akan hadirkan siapa lagi narasumber kita? Masih rahasia, jadi jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, nyalakan notifikasinya supaya kita terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari podcast Kata Wakil kita. Saya Farah Fang mengucapkan terima kasih untuk bersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.